Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatu, saya mengajak kita untuk berdoa dan membaca firman Tuhan sejenak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh menghirup udara pagi yang cerah. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami rindu merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyapa kami dan firman ini boleh menguatkan iman kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul ayat 16, pasal 16, pasal 16 ayat 25 hingga 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ayat ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat kontras di tengah malam dalam penjara yang gelap dan menyakitkan. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Saudara, bagian ini menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak tergantung pada keadaan lahiriah, melainkan pada kedaulatan dan kehadiran Allah yang tidak pernah berubah. Mereka baru saja dipukul, direndahkan, dipenjara tanpa keadilan, tetapi respons mereka bukan keluh kesah, melainkan penyembahan. Ini jelas bukan hasil kekuatan manusia, tetapi karya Roh Kudus yang meneguhkan hati orang percaya di tengah penderitaan. Tuhan kemudian mengguncangkan penjara itu dengan gempa, membuka pintu-pintu penjara dan melepaskan belenggu mereka. Tindakan Allah ini bukan sekedar pertolongan fisik, tetapi juga tanda bahwa Dia memegang kendali penuh atas sejarah dan situasi yang tampak tidak mungkin. Allah tidak hanya hadir di dalam doa dan pujian, tetapi Allah bertindak sesuai hikmat dan waktunya. Namun menarik bahwa mujizat itu bukan terutama untuk membebaskan mereka secara fisik, melainkan untuk membuka jalan bagi keselamatan kepala penjara dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Allah jauh lebih besar daripada kenyamanan pribadi hamba-hambanya. Saudara, renungan ini mengingatkan bahwa penderitaan orang percaya tidak pernah sia-sia. Allah memakai malam tergelap di dalam hidup kita untuk menyatakan terangnya. Paulus dan Silas memuji Allah bukan karena mereka tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena mereka mengenal karakter Allah yang setia. Inilah ketekunan orang kudus bahwa Allah sendiri menopang iman mereka, sehingga mereka tetap berharap kepadanya meski dunia menekan dari segala sisi. Dan ketika Allah bertindak, tindakannya bukan hanya memulihkan, tetapi menggenapi tujuannya yang lebih luas dan mulia. Saudara, ayat ini meneguhkan kita bahwa pujian dalam penderitaan bukanlah bentuk pengabaian realita, melainkan pengakuan bahwa Allah lebih besar daripada realita itu sendiri. Bahwa Allah mampu mengguncangkan penjara. Demikian juga dengan kondisi keadaan yang saat ini juga mungkin ibarat penjara bagi kita. Kita tahu, kita percaya Allah hadir di dalam doa yang dipanjatkan dengan air mata. Dan Allah bekerja dengan cara yang sering kali melampaui pengertian kita. Dalam setiap belenggu, masalah, persoalan yang kita hadapi, Tuhan yang sama memegang kendali, memegang hidup kita dan memimpin sejarah kita. Dan kita percaya bahwa Allah mengerjakan rencananya yang penuh kasih dan kedaulatan itu demi untuk kemuliaannya.
Apapun pergumulan hidup kita hari ini, percayalah Allah sedang bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini, di mana kembali kami diingatkan bagaimana kedua rasul memuji Engkau di dalam penjara, dan oleh anugerah Tuhan mereka mengalami kuasa-Mu ketika mereka dibebaskan dari belenggu, dari penjara, sehingga mereka sungguh-sungguh melihat karya Tuhan yang indah, yang melampaui dari apa yang mereka doakan. Tuhan, kami percaya bahwa hingga hari ini pun Allah yang sama akan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami dan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dengan segala persoalan yang mereka alami. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong agar kami tetap kuat menjalani, dan dalam waktu-Mu Engkau akan melepaskan beban itu, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan yang ajaib yang hadir menolong kami tatkala kami putus asa. Tuhan, terima kasih. Berkati kami sepanjang hari ini dan terus pimpin hidup kami agar kami boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.